أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، صلوات الله عليه. صلاة سلام على المصطفى، رسول إمام بنور الصفا. صلاة سلام على المصطفى، رسول إمام بنور الصفا. حبيب الإله أنار الحياة، وقلبي يراه كمثل القمر. بمدح الرسول يزيد الأمل، ويأتي القبول بخير العمل. صلاة سلام على المصطفى، رسول إمام بنور الصفا. مرتب رسول Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini wajibatu syiyami Ramadana, kewajiban puasa Ramadan. Bab 1 dulu, insya Allah dasar kita, persiapan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Langsung saja ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin, na ilahil ma'hud, wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud. Wa ashabil ajami likulli mawujud, salatatu tafil qulubina iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an. Wa tuwahi ayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nurunai wa nurunajari ila wajhikal karim. Sama-sama dalam hati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arzuqna ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahaba. Allahumma arzuqna ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahaba. Allahumma arzuqna ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahaba. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala muridun yawadin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan yu'asi, yu'amahu, yukafi, majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi, juriyatihi ajmain.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi syrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untuk urusanku. Uraikan simpul pengikat lisan ini agar pentalim maupun yang ditaklimi bisa memahami dan Allah meridhoi. Ala tabi'atu ilahiyati nahika anfadlillah majina amanahil wa atli atoli ilmi bil ilmi bihada sahil majidi ma'li binimati Ramadan. Alhamdulillah beralamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kodrat iradatnya dan rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi di bulan Sya'ban yang mulia ini dalam persiapan Syaum Ramadan 1445 Hijriah. Jemaah Iwan Akhwat YMA rahimakumullah, baik yang mengaji secara telaki, secara langsung maupun yang tidak langsung melalui dunia internet atau melalui medsos, semuanya doakan dan dirahmati Allah. Di pertemuan ini Al-Fakir coba membahas masih terkait persiapan Ramadan, yaitu kewajiban kita, kenapa diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan sebagai dasar kita. Amma ba'du. Bulan Ramadan 1445 Hijriah atau biasa disebut bulan puasa, tinggal menunggu hari ya. Berapa hari lagi nih? Tinggal tanggal 10 mungkin ya. Ya, insyaallah kita memohon kepada Allah mudah-mudahan disampaikan, kita mengamalkannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dinantikan oleh umat Islam, bukan kita aja, dunia. Ya. Karena di bulan ini tersebut terdapat beberapa keistimewaan yang sudah Nung bahas. Ada 3 keistimewaan dalam sejarah juga disebutkan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, bulan Ramadan umat Islam khususnya yang mukmin dituntut untuk berpuasa, wajib. Jadi puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim yang balik, dewasa, berakal, keadaannya sehat, dalam keadaan mukmin, bukan muslim, wajib. Kemudian tidak melakukan safar. Safar itu pengertiannya dalam perjalanan jauh melalui kaki. Nah, safar kalau pakai mobil nggak laku. Safar pakai kaki. Ya. Ini Sahih Fikih Sunnah bab 288. Jadi itu aturannya. Dituntut berpuasa wajib bagi setiap muslim balik, berakal, sehat, mukmin, tidak melakukan syafar. Sahih itu ya. Jadi kalau ditanya hukum wajibnya apa? Tadi itu sahihnya. Ya. Menunjukkan bahwa puasa Ramadan adalah wajib di Quran dari firman Allah juga, dan as-sunnah sudah juga kesepakatan ijma ulama. Al-Mawasu'ah Al-Fadiyah. Ya. Ada kitabnya Ijma Ulama di bab 2, sifatnya wajib mutlak, bernomor 9904. Itu lengkapnya kenapa mesti wajib. Karena berdasarkan judul kan, kenapa mesti wajib. Di antara dalil Quran dari firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita dasari dengan 3 firman. 183 Al-Baqarah surat 2, 184, 185 dibaca. Itu dasar firman Allah, kenapa kita mesti wajib. Kenapa kita pahami pengertian wajib ini? Kita supaya jangan menyepelekan Ramadan.
183, 184, 185. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lakum faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antadumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitu'minul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Proses syukur itu jadi nggak ada toleransi ya. Tolong renungkan, puasa ini memaksa, sifatnya wajib, tidak ada toleransi. Beda dengan amalan lain, ya. Kan nggak ada toleransi. Ya. Ada toleransi nggak? Enggak. Wajib kan? Tolong serius, ya. Seandainya antum nggak puasa, besok harus dibayar loh. Kalau misalnya nggak dibayar utang kemarin, nggak laku puasa sekarang. Nah itu kan diulang-ulang sama Allah.
Makanya lengkapi 3 ayat itu. Jadi nggak main-main. Ya. Makanya diwajibkan. Nah, supaya apa? Supaya hidup antum tidak susah nanti 11 bulan. Kan perintahnya gitu. Allah nggak menghendaki kesukaran, tapi menghendaki kemudahan. Coba renungkan. Biasanya orang yang melalaikan puasa diuji loh 11 bulan ke depan. Poinnya itu. Jadi penjabarannya harus begitu. Ya. Punishment aturan kita itu Tuhan menghendaki begitu. Kalau kita sudah bersyahadah muslim, jangan langgar itu. Karena itu akses daripada kehidupan, bukan nanti aja akhirat loh. Kita sering dianggap itu hanya ritual untuk akhirat ya. Salah. Salah besar pola berpikir kita. Ya. Tolong serius. Itu dalil dari Allah ya. Di As-Sunnah untuk menjabarkan. Sabda Nabi syahih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu ala kamsin syahadati la ilaha illahu wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus sholati wa ita'iz zakati wal haji was saumi ramadana. Islam dibangun di atas 5 perkara. Rukun. Jangan dilanggar. Nah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad utusannya. 1. Betul kan? Nah, itu bangunan Islam ya. Kita sebagai muslim nih. Menegakkan sholat 2. Menunaikan zakat 3. Menunaikan haji kalau mampu. Dan terakhir, berpuasa di bulan Ramadan. Jangan lalaikan itu. Toleransi ada di haji. Betul kan? Nah, ini yang sering kita lupa ya. Pahami dulu pondasi kita Islam itu tadi. Nah, salah satu yang tidak ada toleransi untuk dilanggar adalah Ramadan. Itu mempengaruhi kehidupan antum. Benar kan nih? Nah, itu gunanya kita taklim menegaskan dulu. Tadabbur Quran itu begitu. Hadis riwayat Bukhari nomor 8, Muslim nomor 16 dari Abdullah bin Umar. Hadis tadi sahih sunnahnya itu. Kalau ditanya Al-Quran 183, 184, 185 kan tadi kan. Nah, jadi udah tahu dasarnya kita kenapa mesti wajib. Hal ini juga dilihat pula pada pertanyaan seorang Arab Badui. Ini sahih juga nih. Seorang Badui nanya kepada Nabi SAW. Orang Badui ini datang menemui Nabi SAW dalam keadaan rambutnya kusut acak-acakan. Kemudian dia berkata kepada Nabi, "Akbarini anisiyami alladhi faradallah alaya." Beritahu aku mengenai puasa yang Allah wajibkan kepadaku. Kata orang Badui tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Syahrul Ramadana illa antatawa'a syai'an." Puasa yang wajib bagimu adalah puasa Ramadan. Wajib. Jadi jika engkau menghendaki untuk melakukan puasa sunnah, maka lakukanlah. Tapi yang wajib adalah Ramadan, nggak bisa dilanggar. Hadis riwayat Bukhari nomor 956 dan Talha bin Ubaidillah. Jadi wajibnya puasa ini udah jelas. Serius. Ada pengaruh di kehidupan kita, ada pengaruh di rezeki. Ya. Nggak ada toleransi, maka persiapannya harus betul mateng gitu. Wajibnya puasa ini juga sudah maklumun munadun diniun bidaharullah. Yaitu secara pasti sudah diketahui wajibnya karena ia adalah salah satu bangunan dari rukun Islam. Wajib nggak? Bangunan rukun Islam kan 5. Langgar 5 nggak? Kacau hidup kita. Nggak mungkin antum muslim. Ya. Sehingga seseorang bisa jadi kafir jika mengingkari kewajiban ini. Loh. Yang 5 ini bukan karena sholat aja. Puasa kamu langgar apa? Sahih fikih sunnah nomor 89 loh.
Jadi berkaitan dengan hal tadi, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yang terdapat pada ayat, yang dalam ayat disebut dijelaskan bahwa Allah memanggil, Allah kan memanggil, memberitahukan untuk orang yang beriman bahwa puasa itu wajib. Yang dalam ayat tersebut Allah tidak menyeru wajibnya berpuasa kepada orang Islam. Orang yang mukmin beriman itu ditegakkan 5 bangunan tadi. Ya, bukan syahadat sholat aja, nggak zakat, nggak puasa, kacau itu Islam. Yang nggak wajib, yang mukmin wajib berpuasa kepada orang Islam, tapi melainkan Allah menyuruh kepada orang mukmin, dikarenakan level keimanannya masih belum lengkap. Arti kata kalau ditanya beriman dan Islam tinggi mana? Muslim. Tinggi beriman. Beriman pasti Islam. Islam belum tentu beriman. Duduk. Yang dipanggil puasa adalah orang yang sampai level tertinggi yang sudah mendirikan 5 bangunan tadi. Duduk. Wah enak nih, saya belum lengkap nih. Saya kan nggak haji, saya nggak zakat, udah nggak puasa. Bodoh teuing. Gitu. Kan gitu. Dalam bahasa Arab ya, linguistiknya ya. Lafaz kutiba berbeda dengan lafaz wajaba. Juga fardo. Karenanya dalam sisi prosedur artinya instruksi juga berbeda. Kutiba, wajaba, farda berbeda prosedurnya. Ada perintah secara ucapan dan ada perintah secara tulisan. Kalau nggak ngerti ilmu linguistik bahasa Arab repot nih. Karenanya lafaz kutiba menunjuk kepada perintah wajib. Kutiba secara tertulis yang artinya perintah secara legal, kokoh, kuat, tidak tergantikan. Nggak bisa, nggak dibayar. Sehingga perintah puasa berbeda dengan perintah lainnya. Nah, di samping itu pentingnya perintah puasa dengan gambaran wanita, coba perhatikan. Nah, yang sedang haid di bulan puasa wajib membayar. Beda dengan sholat. Beda nggak? Mereka tidak sholat dan tidak puasa, akan tetapi setelah mereka suci kembali wajib membayar sholat. Enggak kan? Tapi wajib membayar puasa. Beda nggak? Kutiba. Karena itu aksesnya ada untuk ke depan. Nah, mereka tetap dituntut untuk mengkodok puasa. Ya kan? Nah, jadi perintah puasa diwajibkan secara tertulis bagi setiap kita mukmin yang menegakkan 5 bangunan tadi. Tujuannya untuk bisa menjalani kehidupan gak susah. Takwa kita naik kepada Allah. Nah, tugas antum sebagai yang ditaklimi antum sekarang menyampaikan ketegasan ini kepada istri, kepada anak, kepada teman. Antum bener rezeki nggak mantap tuh, masalah terus. Tahun kapatang bah puasa sinan, lai bau utang. Betul kan? Ingian saja itu. Kan ini bener nih, jelas bener nih perintahnya. Nah, kita kemana-mana, dia ulahin, dijolimi orang. Nggak tahu awak menjolimi diri seorang. Disuruh puasa untuk mempermudah hidup, patuhlah rezeki resalat. Setuju enggak? Bener nggak kaitannya ke situ? Jadi kita mau nggak bantu menyampaikan orang yang on tuh berpikir soal puasa tuh digampangin aja. Iya kan? Apalagi nggak sholat, resikonya juga berat. 5 bangunan loh, kecuali 1 kalau antum nggak haji, hati-hati haji kalau ada rezeki. Antum nggak melayani kena juga itu, istidrat nanti itu. Jadi hati-hati puasa itu dituntut mengkodok yang haid aja, iya kan? Guna untuk mempermudah ketakwaan kepada Allah nantinya di 11 bulan. Saking pentingnya puasa. Ya.
Saking pentingnya menunjukkan identitas seseorang. Jadi identitas seseorang itu ditunjukkan kuatnya mukmin itu pada puasa. Kamu mukmin, puasa kacau. Enggak, mukmin itu Islam, Muslim. Sholat Muslim, tapi enggak puasa, belum mukmin, betul kan? Karena yang diperintah puasa adalah yang mukmin. Sampai enggak kajinya nih? Alhamdulillah. Ya. Setelah syahadat, setelah sholat, setelah puasa, naik level antum, Muslim yang beriman, itulah yang disebut mukmin. Setuju? Nah, di bawah Muslim apa? Non Muslim. KTP itu non Muslim kan gitu. Kan ada yang kata yang Islam, tapi non Muslim, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Apa tuh? Muslim. Ya KTP itu, barcode-nya nggak ada. Pas nggak keluar duit itu, digebugin lu, usir. Rezeki juga sekalipun dikasih, yang datangnya setan itu istidrat. Salah kajian dong, terserah lah. Karya beneran aja, enggak. Kan lu masuk puasa. Jadi puasa bisa menentukan rezeki kita. Nggak percaya, langgar deh. 3 hari aja, hilang duit antum 2 miliar ke depan nanti tuh. Hitungannya tuh, gitu. Ini yang jomblo-jomblo ini kadang-kadang menyepelekan puasa. Puasanya puasa level 0. Puasa itu kalau kita apa sih? Di samping siam saum. Masa puasa ngomongin orang? Puasa ngomong. Oh, saya kan udah puasa penuh nih. Kok jomblo juga ya? Iya, ngoceh aja ngomongin orang. Betul kan? Oh ya, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Jadi mulai besok gimana? Puasa kita. Di samping kita memakan yang halal, pikirkan dulu makanannya dikasih orang nih, takjilnya. Nah, dikasih orang nih, takjil itu. Tapi uangnya nggak bener. Kita nggak usaha paro 2 bersihinnya, kasihin orang lagi. Selektif. Supaya jangan ada ancaman hidup. Detil banget andung. Ya, memang mesti begitu. Kita kan sering kebingungan kenapa kita siap benar hidup. Ya yang disuruh sama Allah dilanggar. Itu punya talim dijelasin secara detail. Iya kan? Banyak gak diuji amanah. Yang memble lah amanah, yang mabok lah amanah, yang gila lah perangainya. Itu karena puasa. Lah kok ke situ ya? Renungin deh. Buka besok. Kalau itu mengandung syubhat, jangan dikasihkan, jangan dimakan. Kasihin aja anak yatim semuanya. Betul-betul itu halal, thayyib. Makanlah, walaupun hanya dengan goreng pisang. Ya, lengkap, tapi nggak bener. Apa yang disebut uang perok? Apa uang korek ya? Kacau, ngeri deh, ngemabok. Anehnya zaman sekarang, anehnya ya, dari kita yang beragama Islam masih juga menyepelekan puasa Ramadan. Alasannya, yang di sana gitu, yang puasa sana kan ngelihat nih. Alasannya bermacam-macam, tapi biasanya mengada-ada. Betul Pak? Umumnya mengada-ada. Alasannya beginilah, sakit lah, kerja pada tak, mengada-ada. Ya. Sebab dalam hukum Islam sendiri sudah diatur yang boleh, yang tidak berpuasa. Misal ibu menyusui, jangan puasa. Betul kan? Laki-laki nggak puasa karena nyusui apa? Ngaco nih ya. Seorang yang sedang sakit, ya sakitnya jangan ngada-ngada lah. Ya. Jujur Allah tahu tuh. Dalam perjalanannya kalau misalnya ke Bukit Tinggi pakai mobil tidur ya nggak bisa lah, puasa lah. Jalan kaki ke Bukit Tinggi iya. Ayo, syafar tuh. Kan di sana disebutkan jalan kaki kan itu kan di Quran. Betul kan? Ke Jakarta pakai pesawat 2 jam sampai. Oh ini kan berkilo-kilo hitungannya. Ngapain badan antum capek? Nggak bisa tunggu dulu. Yang apa ya? Nah itu penting jadi.
Jadi yang dibenarkan syariat itu gimana sih? Yang nggak boleh berpuasa. Terkadang kita mendapati ada orang yang segar, bugar, sehat, jasmani, rohani, namun tak berpuasa. Itulah yang disebut sering menyepelekan puasa Ramadan. Mereka sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Di sini makanya turun peringatan, punishment bagi yang masih saja enggan, masih main-main untuk menahan lapar dan dahaga pada bulan yang diwajibkan puasa. Bagi mereka ada sebuah kisah di sini yang perlu anu jabarkan kisahnya. Punishmentnya ini kisahnya. Jadi sebelum masuk sini silakan yang berbeda dulu. Aku bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang